Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan teori belajar menurut Ivan Pavlov. Latar belakang kehidupannya, keahlian, dan pengalaman mendorong Pavlov melakukan eksperimen-eksperimen sampai akhirnya menemukan konsep-konsep yang kemudian dikenal sebagai teori belajar. Dalam tahun-tahun terakhir abad ke-19 dan tahun-tahun permulaan abad ke-20, Pavlov dan kawan-kawan mempelajari proses pencernaan dalam anjing. Selama penelitian mereka, para ahli ini memperhatikan perubahan dalam waktu dan kecepatan pengeluaran air liur. Dalam eksperimennya, dia melihat bahwa subjek penelitiannya atau seekor anjing akan mengeluarkan air liur sebagai respon atas munculnya makanan. Dia kemudian mengeksplorasi fenomena ini dan kemudian mengembangkan satu studi perilaku atau behavioral study yang dikondisikan yang dikenal dengan teori klasikal conditioning. Menurut teori ini, ketika makanan atau makanan disebut sebagai the uncoordinated or uncertain stimulus yang tidak dikondisikan atau tidak dipelajari, dipasangkan atau diikutsertakan dengan bunyi bel atau bunyi bel disebut sebagai the conditioned or learned stimulus yang dikondisikan atau dipelajari, maka bunyi bel akan menghasilkan respon yang sama, yaitu keluarnya air liur dari si anjing percobaan. Hasil karyanya ini bahkan menghantarkannya menjadi penang hadiah Nobel. Selain itu, teori ini merupakan dasar bagi perkembangan aliran psikologi behaviorisme, sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi penelitian mengenai proses belajar dan pengembangan teori-teori tentang belajar. Hukum-hukum klasikal conditioning menurut Ivan Pavlov. Dalam istilah Pavlov, pemberian makanan merupakan stimulus yang tidak dikondisikan paradigma pengondisian klasik. Di dalam sebuah eksperimen yang khas, behavioris seekor anjing ditaruh beberapa saat di sebuah kurungan di ruang gelap, kemudian sebuah lampu kecil dinyalakan di atasnya. Setelah 30 detik, sejumlah makanan diletakkan di mulut si anjing, membangkitkan refleks air liur. Prosedur ini diulang beberapa kali. Setiap kali makanannya diberikan bersama-sama dengan cahaya lampu. Setelah beberapa saat, cahaya lampu yang awalnya tidak berkaitan dengan air liur dapat membuat air liur anjing keluar saat melihat lampu dinyalakan. Si anjing bisa dikatakan telah dikondisikan untuk merespon cahaya. Contoh, guru yang senantiasa menyampaikan materi pelajaran disertai dengan latihan soal. Kemudian siswa disuruh untuk mengerjakan latihan soal tersebut. Setiap kali siswa dapat mengerjakan soal latihan tersebut dengan baik dan benar, guru akan tersenyum dan memberikan pujian pada siswa, dan siswa akan merasa bangga. Diharapkan dengan sering terbiasa mengerjakan latihan soal, siswa akan mempunyai pengalaman dengan bentuk-bentuk soal pada akhirnya dapat menyelesaikan suatu soal dengan mudah yang dapat membuatnya bangga. Dapat menyelesaikan soal membuat siswa bangga. Secara garis besar, hukum-hukum belajar menurut Pavlov di antaranya: 1. Law of Responded Conditioning, yakni hukum pembiasaan yang dituntut. Yang kedua, Law of Responded Extinction, yakni hukum pemusnahan yang dituntut. Prinsip teori belajar klasikal conditioning. Prinsip-prinsip belajar menurut klasikal conditioning dapat diringkaskan sebagai berikut. 1. Belajar adalah pembentukan kebiasaan dengan cara menghubungkan, mempertautkan antara perangsang dalam kurung stimulus yang lebih kuat dengan perangsang yang lebih lemah. Yang kedua adalah proses belajar terjadi apabila ada interaksi antara organisme dengan lingkungan. Dan yang ketiga, belajar adalah membuat perubahan-perubahan pada organisme. Yang keempat, setiap perangsang akan menimbulkan aktivitas otak dan akan menimbulkan aktivitas otak.
Yang kelima, semua aktivitas susunan syarat pusat diatur oleh eksitasi dan inhibisi. Setiap peristiwa di lingkungan organisme akan dipengaruhi oleh dua hal tersebut, pola yang tersebut Pavlov dan cortical mosaic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari. Saya dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan tentang pengertian operant condition menurut B.F. Skinner. Pengertian operant condition secara terpisah, kata operand dan condition mempunyai definisi sendiri. Dalam hal ini, operand diartikan sebagai sejumlah perilaku atau respon yang membawa efek yang sama terhadap lingkungan yang dekat. Sementara condition diartikan sebagai suatu bentuk belajar di mana kesanggupan untuk merespon terhadap rangsangan tertentu dapat dipindahkan pada rangsangan yang lain. Sedangkan secara menyeluruh, secara istilah, operant condition diartikan sebagai suatu situasi belajar di mana suatu respon lebih kuat akibat enforcement langsung. Kesimpulannya mengartikan operant condition sebagai proses mengubah tingkah laku subjek dengan jalan memberikan penguatan atas respon-respon yang dikehendaki dengan kehadiran stimulus yang cocok. Seperti halnya Thorndike, Skinner menganggap reward atau reinforcement sebagai faktor terpenting dalam proses belajar. Skinner berpendapat bahwa tujuan psikologi adalah meramal atau mengontrol tingkah laku. Dengan demikian, tingkah laku yang diinginkan terjadi dapat digambarkan dan dibentuk secara nyata melalui pemberian reinforcement yang sesuai. Menurut Skinner, tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh stimulus, tidak ada faktor perantara lainnya. Rumus Skinner itu adalah behavior sama dengan fungsi dari stimulus. Tingkah laku atau respon tertentu akan timbul sebagai reaksi terhadap stimulus tertentu. Respon yang dimaksud di sini adalah respon yang berkondisi yang dikenal dengan respon operand atau tingkah laku operand. Sedangkan stimulusnya adalah stimulus operand. Oleh karena itu, belajar menurut Skinner diartikan sebagai perubahan tingkah laku yang dapat diamati dalam kondisi yang terkontrol secara baik. Terdapat dua macam penguat yang dapat diberikan dalam rangka metamorfosi, memotivasi atau memodifikasi tingkah laku. Pertama, reinforcement positif. Selanjutnya adalah hukum operant conditioning. Menurut B.F. Skinner, hukum-hukum belajar dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu law of operant conditioning. Jika timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat. Dan yang kedua adalah law of operant extension, yaitu jika timbulnya perilaku operand telah diperkuat melalui proses conditioning itu tidak diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun atau bahkan musnah. Prinsip belajar operant conditioning di dalam kelas yang menjelaskan bagaimana seseorang belajar perilaku baru atau mengubah perilaku yang telah ada. Prinsip-prinsip utamanya adalah yang pertama, reinforcement atau penguatan kembali, berarti proses yang memperkuat perilaku dan memperbesar kesempatan supaya perilaku tersebut terjadi lagi. Terdapat dua kategori umum reinforcement, yaitu positif dan juga negatif. Reinforcement positif merupakan metode yang efektif dalam mengendalikan perilaku manusia. Penguat positif dapat berupa kepemilikan materi, uang, penghargaan, dan lainnya. Reinforcement negatif merupakan suatu cara untuk memperkuat suatu perilaku melalui cara menyertainya dan menghilangkan atau meniadakan stimulus yang tidak menyenangkan. Kedua adalah hukuman. Apabila reinforcement memperkuat perilaku, maka sebaliknya, hukuman justru memperlemah dan mengurangi peluang terjadi lagi di masa depan. Yang ketiga ada pembentukan, merupakan teknik penguatan yang digunakan untuk mengejar perilaku manusia atau hewan yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
Dan yang keempat ada generalisasi dan diskriminasi. Dalam generalisasi, seseorang perilaku yang telah dipelajari dalam suatu situasi dilakukan dalam kesempatan lain, namun situasinya sama. Sedangkan diskriminasi merupakan proses belajar bahwa suatu perilaku akan diperkuat dalam suatu situasi namun tidak dalam situasi lain.